cuci baju pakai mesin cuci di apa di mesin cuci yang satu tabung itu kan ada tiga proses Ya. dari yang nyuci ya setelah nyuci kan airnya dibuang otomatis bilas terus airnya dibuang lagi terus bilas lagi terus sampai pengeringan itu. Yeah. Nah itu yang benar itu dari awal itu dari semua masuk itu apa gimana apa terus dari masuk semua dulu baru diulangi deterjen sama diguyur apa biar kadang-kadang pengen mantap tuh nyemplungin bawa isi diguyur gitu atau nanti ada dua kali itu. Oh ya. Kita ini sama Pak Arwan itu ya, pas ketika membahas tentang kitab Syarah Yaqut Nafis itu memang ada pembahasan khusus itu kaitannya dengan mesin cuci itu. Bahkan kalau di kitab Syarah Yaqut Nafis itu dibagi dua, diklasifikasi dua mesin cuci itu. Ada yang otomatis, ada yang manual. Ya kan? Nek manual itu ya dua tabungnya manual. Kalau satu tabung itu rata-rata sudah otomatis. Kalau yang otomatis, kalau di kitab ini itu sudah bisa dipastikan sucinya gitu. Kalau yang otomatis. Nyemplungkannya itu apa? Bapak iji kecil apa? Yang saya ini penerapan ini. Ya. Mesin cuci itu kan ada yang otomatis, itu ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Ya. Dengan mesin otomatis otomatis. Manual ya tadi. Itu saya punya yang dapat itu yang ke atas. Nah itu langsung saya masukkan semua dalam bahan masjid pokoknya yang penting tidak ada jirunya, tidak ada lawan ini wujud masjid. Mungkin hanya kalau sedikit, kalau ada ya nggak gitu. Oke, walaupun masih najis langsung saya masukkan terus diulurkan sudah. Tapi yang saya pakai itu yang reguler. Maksudnya kan ada pengaturan yang sedikit, copot ada yang biasa. Nah saya pakai yang biasa. Niku yang saya pakai itu begini. Pertama, begitu masuk, niku langsung mengisi air sekaligus sabun. Yaitu untuk membersihkan luka-luka, termasuk mungkin jika ada nanti sisa-sisa najis bekas-bekasnya itu dibersihkan. Kalau tadi dibuka, terus habis itu menguras. Setelah dikuras terus di spin, dikeringkan, setelah tapi nggak kering banget. Tapi sudah tidak ada mufasil juga yang mufasil sudah diperes. Nah, setelah itu dibilas, air masuk lagi, air bersih masuk lagi tanpa sabun. Nah itu kalau sabunnya nggak terlalu lembab itu sudah mensucikan yang bilasan. Tapi kalau sabunnya lembab itu yang kedua itu bilasi sabun dulu, kemudian baru yang ketiga bilas untuk mensucikan. Jadi saya ulang stepnya. Pertama masuk itu ngisi air sekaligus deterjen ya. Terus dipusat, setelah itu dibuang dan dikeringkan. Setelah itu nanti akan mengisi air lagi sampai penuh. Itu membilas. Kurang mantap itu kali yang reguler itu saya anggap itu membilasi sabun. Terus nanti dikuras lagi, disepin lagi, dikeringkan lagi. Nah yang ketiga ini itu mensucikan. Itu bayangan itu loh. Kalau
sabunya teman. Tapi kalau sabunya nggak teman, itu satu kali sudah sedikit. Cuma dua kalinya itu yang pengaturan dia. Nah, masalahnya kalau pakai yang speed atau yang apa itu, yang cepat, nah, itu kalau pakai pewangi nih, nah, itu jadi masalah. Kan puang ini carry, Mbah. Begini ya. Kan ada anu sendiri di mesin cuci itu. Jadi sing pewangi sendiri, deterjen sendiri. Nanti pewangi ini baru akan dikeluarkan ketika sudah proses terakhir. Supaya wanginya itu tetap awet terasa. Nah, itu kalau yang pakai pewangi, kalau yang pakai yang speed itu tidak ada proses pencucian. Pensucian. Pertama itu air campur deterjen. Terus yang kedua, kalau yang speed, yang kedua itu bilas, terus keringkan. Itu kalau yang speed. Nah, kalau pakai pewangi itu yang kedua itu campur pewangi sehingga belum ada pensucian. Itu saya. Di kitab Syarah Yaqut Nafis ini itu sangat solutif. Semua mesin cuci itu nanti pada akhirnya dianggap suci semua. Baik yang otomatis ataupun yang manual. Prinsipnya begini. Air najis. Kita gambarkan pakaiannya itu najis lah. Kotor tok rasa dibahas. Air kencing. Jadi banyak anak-anak ada air kencing warna-warna. Terus ini ketika kita tuangkan air dari atas, airnya dari atas, terus ternyata airnya kurang dari 2 kolah. Ini kan kalau fikih kita itu kan najis ini, ya kan? Kecuali nanti terus airnya hilang sama najisnya mungkin setelah diucuk-ucuk, mungkin terus kita datangkan air lagi, air baru. Terus dalam fikih itu air yang mendatangi najis dengan najis yang mendatangi air itu sudah memiliki hukum yang berbeda. Tapi ini khilaf ulama. Ini ulama khilaf. Jadi air yang apa? Datangi dengan sudah ada air najisnya yang di ini, karena ketika air itu datang itu dianggap aqua, dianggap lebih kuat. Itu prinsip pertama. Terus prinsip yang kedua, air sedikit ketika ada najisnya, wis najis semua. Ada kaul kedua, dan ini kaul yang kuat dalam mazhab Syafi'i dan juga di mazhab Imam Malik. Air ini selama tidak berubah, ini suci. Jadi misal gini, proses pertama, najisnya campur, terus airnya kita buang, kita masukkan air lagi. Dah, kok air ini jernih, najisnya sudah nggak ada, ini sudah suci ini. Versi ulama sing mengatakan tidak ada syarat harus 2 kolah. Air pokoknya ketika ketemu najis kok air ini nggak ada perubahan, yes suci. Artinya walaupun di proses pertama itu cara masukannya macam-macam. Saya itu yang pertama kan masuk semua lagi diguyur. Nah, ini yang kedua, yang masuknya pokoknya sih airnya kan jalan diguyur di belakang itu toh. Ya. Air di belakang dicopot, terus dimasuk di teknologi kedua, terus semuanya langsung dimasukkan di terus dibuat kok ember kotor, masukkan di sini, level sini rokok gitu ya. Itu boleh juga ketika nanti proses keduanya. Boleh juga, boleh juga. Kalau di kitab Syarah Yaqut ini,
wal ghusalat sing apa sing otomatis itu la khilafa fihi fi taharatil malabis. Kalau yang otomatis itu sudah yakin sucinya. Kalau yang otomatis. Karena apa? Karena nanti ada air baru, kemudian ada berulang kali di prosesnya itu. Jadi di proses pembilasan dilakukan berulang kali. Kalau yang manual di sini itu digambarkan pakaian itu masih basah, pakaian itu masih basah, sehingga prosesnya itu dianggap belum selesai. Najisnya itu dianggap masih kan masih basah ini. Cara gambar kayak gini, ini ada ompole, dianu banyu, nah, kan ini masih najis, kayak banyu meneh, ini posisi ini masih basah, belum dikeringkan. Tapi kan tadi itu ada kaul, dan ini kaul kuat dalam mazhab Syafi'i, air selama tidak berubah ini suci. Jadi dia sudah bisa mensucikan. Wong prinsipnya tadi kan sing penting banyune sing nekani, ini lah. Sing penting banyune sing nekani. Misal ini ada pakaian. Ada air, kepakaian basah, tapi najisnya kita yakin dengan proses pertama wis belum hilang. Najisnya belum hilang. Nek sing bar di proses pertama masih hilang sih. Ketika dianu air meneh kan suci nanti. Wah, tidak suci. Ini kan suci. Meskipun masih basah. Pakai kaul. Oh, masih hilang ya, hilang sirin. Iya. Belum suci. Belum suci. Proses pertama belum suci. Ya dibersihkan dengan yang penting dituangi air dari atas, airnya yang penting dari atas. Meskipun kalau di Fathul Qorib itu ya harus dicek dulu berat air, artinya kalau nanti air yang dimasukkan itu 1 liter, kok ternyata setelah diperes terus mempertimbangkan air yang terserap kok ternyata malah, yo kok tambah ke? Ini nanti jadi nggak suci nanti airnya ini, karena ada potensi itu dari najis yang masih terbawa tadi, belum hilang semua. Tapi prinsipnya seperti itu, jadi sah semua. Kesimpulan akhir di kitab Syarah Yaqut Nafis itu, baik yang otomatis ataupun yang manual, sah kabeh. Jadi yo biarkan saja, orang-orang itu nyuci sudah bener, daripada disalahkan. Padahal iya, rasa kafe apa dhewe Jumatan yo bingung ya. Sama masjid ini sing salah. Iya. Kan cara wong nyuci zaman dhisik kan cuman pakai ember, ya toh. Terus dikai sabun, cocok terus sabunnya dibuang, ya toh. Terus disoi banyu meneh. Terus dibuang, ya wis. Ini kan seperti mencuci manual loh. Terus wis dianggap sabunnya hilang, disoi banyu meneh, es bening, ya es diperes terus kan proses manual. Kita bisa mengatakan ini sah. Organnya pakai kaul kamu. Walaupun nggak sampai luber ya. Walaupun nggak sampai luber. Nggak ada syarat harus luber, nggak ada. Ya, seperti itu. Ya, dari halal ya, kalau yang nangkepnya pakai yang otomatis itu. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.